sudah berpraktek sebagai lawyer profesional selama kurang lebih 20 tahun. Tentu banyak suka dukanya untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam hal ini bermacam kasus sudah kita coba tangani dengan berbagai kiat dan kegigihan kita untuk mencari kebenaran. Namun tentu tidak terlepas daripada peran kita untuk bisa menguasai permasalahan yang terjadi. Intinya semua kasus tentu berlandaskan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun terkadang terbentur juga pada peraturan yang mana perlu untuk lebih disempurnakan. Sebagai contoh, saya pernah menangani kasus pidana yang menimpa seorang pejabat lelang di Bali yang terpaksa untuk menjadi terdakwa karena adanya kelemahan dalam peraturan Menteri Keuangan yang menyangkut proses lelang. Atas keberhasilan untuk membebaskan terdakwa pejabat lelang tersebut, saya mendapatkan suatu surprise bahwasanya peraturan Menteri Keuangan tersebut telah beberapa kali diperbaiki untuk bisa lebih memberikan rasa aman bagi pejabat lelang di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat lelang. Ya, yang pertama tentu sebelum kita terjun ke dunia lawyer, maka kita harus memegang teguh kisi-kisi kebenaran yang menjadi acuan bagi hati nurani kita dalam menangani suatu kasus. Semuanya pasti bermula dari angka 0, tetapi perlahan dan kegigihan kita lambat laun akan memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk kita bisa menjadi lebih seorang profesional. Tantangan terberat bagi seorang lawyer sebetulnya adalah terkait dengan kerumitan kasus. Karena terkadang suatu kasus itu bisa terjadi karena terdapat adanya lack communication ataupun suatu hubungan yang buruk dari pihak-pihak terkait. Mungkin dari sisi dokumen sangat minim, kemudian juga untuk keperluan pembuktian itu sangat sulit didapat, serta juga minimnya saksi-saksi yang bisa membuat terang perkara tersebut. Ya, yang pasti kita memang membutuhkan manusia-manusia yang taat hukum, karena ada gium di negeri ini kan hukum itu dibuat untuk dilanggar. Nah, pengertian pembelokan seperti itu tentu kita perlu perbaiki sama-sama, bahwa membangun budaya hukum ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi perlu pendalaman dan pembinaan sedemikian rupa sehingga masyarakat kita menjadi lebih patuh hukum. Apabila masyarakat kita lebih patuh hukum, niscaya penegakan hukum akan menjadi lebih baik bagi para pencari keadilan. Ya, pasti ke depan karena kita selalu memegang teguh prinsip sebagai negara hukum, maka hukum sendiri kan dinamis, berkembang dari masa ke masa. Kita juga perlu membuat suatu kajian tentang bagaimana hukum peninggalan Belanda yang sekarang kita adopsi ke dalam hukum nasional ini untuk bisa dikaji di mana kelemahan dan kelebihannya, sehingga bisa lebih sempurna lagi sistem hukumnya dan mendapatkan kesempatan lebih banyak bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan itu sendiri.